Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak yang sholih dan sholihah? Semoga selalu sehat dan juga diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tahsin kita yang sebelumnya sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, mari kita ingat kembali apa saja materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Mari kita sebutkan. Yang pertama, hukum at-tabi'i. Yang kedua, huruf hijaiyah asli. Yang ketiga, alif lam qamariyah. Yang keempat, alif lam syamsiyah. Yang kelima, alif lam jalallah. Dan yang keenam, yang insya Allah kita akan pelajari pada hari ini, yaitu hukum ghunnah musyaddadah. Nah, sebelum itu mari kita buka bersama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan ghunnah musyaddadah. Hukum bacaan ghunnah merupakan hukum bacaan tajwid. Saat membaca Al-Quran, agar bacaan kita benar dan baik, maka kita harus belajar ilmu tajwid. Nah, ada yang sudah tahu ilmu tajwid? Secara bahasa, tajwid artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada bab ini, kita akan belajar tentang ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan ghunnah musyaddadah. Ghunnah menurut bahasa artinya dengung atau mendengung. Sedangkan menurut istilah, ghunnah musyaddadah artinya apabila terdapat mim bertasydid dan nun bertasydid. Huruf ghunnah musyaddadah hanya ada dua. Yang pertama, nun bertasydid, dan yang kedua, mim bertasydid. Jadi, setiap ada nun dan mim yang bertasydid, maka disebut hukum bacaan ghunnah musyaddadah. Lalu, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan mendengung sebanyak 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya, falamma. Nah, di sini ada mim yang bertasydid, maka disebut hukum bacaan ghunnah musyaddadah. Cara membacanya yaitu mendengung selama 2 ketukan atau 2 harokat. Sekali lagi, falamma amma muzammilun muhammadun inna. Nah, di sini juga ada nun yang bertasydid, maka disebut hukum bacaan ghunnah musyaddadah. Cara membacanya yaitu mendengung selama 2 ketukan atau 2 harokat. Inna, manna, jannatun, sunnatullahi. Namun anak-anak sekalian, ada hal penting yang perlu kita ketahui. Mim tasydid dan nun tasydid dikatakan sebagai hukum bacaan ghunnah musyaddadah apabila diawali huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah.
seperti contoh yang barusan kita bacakan tadi. Coba kita perhatikan lagi pada contoh bacaan Muhammadun. Sebelum mim tasdid terdapat huruf yang berharokat fathah. Pada contoh kalimat inna, sebelum nun tasdid terdapat huruf yang berharokat kasroh. Pada contoh kalimat sunnatullahi terdapat nun tasdid yang sebelumnya diawali huruf berharokat dhammah. Jadi perlu kita perhatikan bahwasanya gunnah musyaddadah adalah apabila ada nun tasdid dan mim tasdid yang diawali huruf berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Tetapi apabila ada mim bertasydid dan nun bertasydid diawali nun sukun atau tanwin dan mim sukun, maka hukum bacaannya tidak termasuk hukum bacaan gunnah musyaddadah, tetapi masuk ke dalam hukum bacaan yang lain. Contohnya, perhatikan kalimat rijalum minal ins. Pada kalimat ini terdapat mim bertasydid diawali dengan huruf berharokat dhammah tain. Maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, bukan gunnah musyaddadah. Kemudian perhatikan lagi pada kalimat walan nusyrik. Pada kalimat ini terdapat nun bertasydid diawali dengan huruf nun sukun. Maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, bukan gunnah musyaddadah. Jadi anak-anak sekalian perlu diingat bahwa gunnah musyaddadah adalah apabila ada mim bertasydid dan nun bertasydid yang sebelumnya diawali huruf berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, barusan tadi adalah penjelasan tentang hukum gunnah musyaddadah. Semoga kita semua bisa memahami materi yang telah disampaikan tadi. Dan demikian yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mari kita tutup bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.